Oke, jadi ceritanya seperti ini. Dulu ketika saya masih aktif di perbankan, ketika jadi sales gitu kan, ketika jadi sales itu kan banyak waktu yang terbuang, apalagi kalau kita sudah di apa di level manajerial itu kan sudah banyak waktu, kita tinggal setting target, cascade ke bawah tim gitu kan. Nah di sana saya tertarik untuk belajar digital gitu kan, belajar digital. Jadi saya dulu berjualan, nah, mulai ya. Jadi kalau saya cerita tentang gimana jualan di online itu sangat sangat nyaman, sangat enak. Kenapa? Karena kalau dulu ketika saya menjual produk dari bank itu harus offline, terus kita harus canvassing, kita harus ke corporate, kita harus nawarin produk apa dan sebagainya. Kalau di online ini lebih enak lagi sekarang. Kenapa? Karena semua produk itu bisa kita jual dengan cara kita, plus dan ngejualinya bisa dari rumah, tapi target marketnya bisa kemana-mana gitu. Nah, sampai ketemu saya dengan teman-teman ekspor ini, kenapa? Karena saya dulu adalah jualan ke luar negeri. Jualan ke luar negeri. Kenapa? Karena saya dulu berjualan produk, semua produk beberapa produk sudah saya coba ya, dari produk-produk yang jadi winning produk itu apa aja, saya pasti kejual ke sana. Saya mulai berjualan lewat toko online, terus saya berjualan melalui website, terus saya berubah menjual lewat marketplace karena sudah ada apa pasar yang disediakan di sana. Terus saya sudah menjual juga lewat sosial media yang lebih gampang saat sekarang ini dipakai di mana. Terus saya jualan lewat Google Domination juga gitu. Nah, dari penjualan-penjualan tadi akhirnya ketika kita ngomongnya adalah pasar itu adalah pasar lokal-lokal aja, pesaingnya banyak nih, pesaingnya banyak, terus marginnya juga nggak bisa kalau kita ngomong marginnya gila-gilaan seperti kita ngejual ke luar negeri gitu loh. Nah, dari sana akhirnya saya ketemu nih bagaimana saya bisa mendapatkan profit paling banyak, caranya saya jual ke luar negeri. Kalau saya jual ke luar negeri, terus ngirimnya pakai apa ini gitu. Nah, setelah itu akhirnya ketemu nih sama teman-teman yang bergerak di bidang logistik, sampai ketemu dengan Pak Iko, sampai ketemu dengan Ketua ASEKI ya saat sekarang ini ya. Jadi sampai ketemu Pak Iko, akhirnya kita setelah saya mendalami di sana, malah sekarang saya lebih concern membantu teman-teman untuk yang di UKM dan sebagainya ini untuk produknya bisa ke luar negeri. Jadi jualannya sekarang sudah dipegang sama tim, terus saya lebih concern gimana caranya sih saya bisa bisa apa ya bisa mendeliver ilmu yang saya praktekkan sendiri ke teman-teman gitu kan, ke teman-teman. Jadi lebih banyak sekarang proses saya adalah ketemu sama teman UKM, ketemu sama teman IKM, terus melakukan aktivitas ekspor mulai dari ekspor yang dalam skala kita ngomong personal eksportir sampai dengan corporate eksportir gitu lah. Nah, kalau selama ini adalah yang ada teman-teman itu ngomongnya adalah ekspor itu susah. Kenapa? Karena yang ada di mindset kita, ekspor itu adalah teman-teman harus ngomong langsung ke skalanya besar gitu kan. Nah, padahal itu bisa bisa kita mulai dari belajar kalau kita ngomong jadi personal eksportir. Kenapa? Karena personal eksportir itu nggak pernah mendeklar berapa banyak barang yang Anda kirimkan, berapa jumlah rupiah transaksi pada saat itu. Ya, karena secara harfiah arti dari ekspor adalah memindahkan barang keluar dari area kepabeanan. Di situ. Jadi makanya setelah tahu polanya, ini yang nggak tersosialisasi dengan baik ya. Jadi teman-teman tahunya kalau mau ekspor harus kontainer gitu kan, harus berton-ton, 20 ton, 20 feet gitu kan, butuh biaya berapa, terus butuh waktu berapa lama. Teman-teman UKM sama teman-teman IKM kalau ada dikasih orderan sejumlah itu, ya pasti akan apa ya, nggak bisa nafas di tengah gitu kan. Nah, padahal kalau kita mau ngomong kita belajar ekspor, berarti kita ngomongnya adalah belajar dari satu langkah terkecil, ya, satu langkah terkecil untuk sebuah langkah besar. Nah, itu ternyata setelah saya praktekkan, ternyata saya bisa nih dengan adanya bantuan si Google, bantuan si website, terus ada sosial media dan sebagainya, akhirnya bisalah terrealisasi bahwa ternyata ekspor itu nggak harus besar, dengan 1 kilogram pun bisa gitu kan. Bahkan yang nggak pernah kita bayangin bisa kejadian kalau kita ngejual ke luar negeri. Kenapa? Karena profit marginnya itu sangat lebar, ya.
sangat lebar, sangat lebar. Pernah teman-teman bayangin jual Indomie 10 saset, 10 pak gitu kan, dengan harga 1 juta laku gitu kan, seneng rasanya gitu kan. Nah, itu sekilas sekilas dari saya. Bentar, saya slide-nya kalau nggak mau bergerak ya. Oke. Nah, akhirnya saya tergabung setelah ketemu sama teman-teman yang bergerak di bidang ekspor, saya ketemu sama teman-teman ekspor, katanya kita tergabung dalam satu asosiasi ya, asosiasi gabungan perusahaan ekspor Indonesia. Dulu Pak Iko di sini sebagai ketuanya, terus saya sebagai Kabid untuk informasi dan teknologi. Terus sekarang kita ada asosiasi baru lagi namanya ASEKI gitu, Asosiasi Eksportir Indonesia. Nah, di sana gerakan kita adalah memang kita punya gerakan gimana caranya bukan hanya corporate yang bisa ekspor, tapi personal pun juga bisa. Dimulai dari mana? Nah, dari teman-teman UKM yang ada di sini gitu kan. Makanya saya keliling Indonesia ke teman-teman UKM yang ada di seluruh Indonesia, saya tebarkan virus ekspor itu mudah. Ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik sistem. Ya, logistik simple sebenarnya. Nah, itu yang kita declare-kan ke teman-teman bahwa ya bisa mudah. Kita mulai dari personal eksportir dulu gitu. Nah, di sana akhirnya yang saya lakukan sekarang adalah karena sudah banyak permintaan dari teman-teman UKM, teman-teman online shopper yang jualan di sini, akhirnya dengan mempraktekkan ilmu itu sudah bisa berjalan pelan, akhirnya dibutuhkan suatu rangkaian gimana caranya dari produk terus ada transaksi, ada penjualan di sana, ketemu B2C ya, B2C langsung ke direct ke end user, terus kita kirimkan produknya, selesai, sudah siap, berarti suatu rangkaiannya sudah utuh. Nah, oleh karena itu kita siapkan dari teman-teman. Jadi kalau untuk produk teman-teman kan sudah punya produk unggulan nih. Kalau teman-teman UKM Indonesia itu kedinasan sering banget ngadain acara pelatihan, seminar, workshop untuk bikin gimana produk itu bagus. Terus gimana bikin produk yang berdaya jual tinggi gitu kan, sampai dengan kemasan packaging. Tapi yang kadang sempat terhenti adalah sampai di sana saja. Selanjutnya nggak pernah menggandeng teman-teman yang jago jualan untuk di pasar lokal maupun internasional gitu kan. Nah, yang ada pada teman-teman yang sekarang ada itu juga banyak yang jago jualan padahal mereka nggak punya produk gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah synchronize kita di tengah-tengah, gimana caranya kita menggabungkan produk sudah ada, yang jualan juga sudah ada, kita ajarin nih, kalau selama ini kita hanya menjual ke pasar lokal, kenapa nggak kita jual ke pasar internasional gitu kan? Kalau ke pasar internasional otomatis satu, produk kita bisa dikenal dengan banyak orang, terus kedua, profit margin dari suatu produk itu value-nya bisa lebih tinggi ketika kita ngomong ke pasar nasional. Kenapa? Tujuannya yaitu hijrah target market gitu kan. Nah, otomatis sana yang belum tahu adalah apa? Ada barang apa aja. Terus transaksinya gimana, ngirimnya bagaimana, ya kan? Nah, itu yang jadi kendala saat sekarang ini. Akhirnya kita ketemu nih solusinya gimana dengan hasil praktek saya ketemu pola yang sudah paling gampang untuk kita bisa mengekspor barang dengan mudah ke luar negeri, ya. Dari awal teman-teman UKM sudah punya produk, lalu kita ajarkan untuk bagaimana cara menjualnya. Ada klinik UMKM, gitu kan? Ada UKM workshop di sana, sehingga teman-teman bisa praktek. Habis praktek mereka melakukan penjualan selesai, mengirimkannya sudah kita siapkan juga. Ada namanya UKM Express di sana, gitu kan? Nah, di UKM Express sudah disiapkan barangnya bisa dikirimkan kemana saja. Terus dari sana juga ada, semisal nih di pertengahannya, di prosesnya tadi kan butuh yang namanya transaksi luar negeri pakai apa, terus ngejualnya gimana. Yang itu yang akan kita lebih kita bahas ulas pagi ini. Makanya hari ini saya mengajak ke Bu Eka,
ke Bu Eka. Kenapa? Bu Eka ini adalah salah satu perwakilan dari salah satu produk yang bisa memudahkan kita bertransaksi internasional di sana. Ya, itu nanti akan ada sesi khusus sama Bu Eka. Nanti Bu Eka akan bercerita banyak gimana caranya bertransaksi dan sebagainya. Nah, ini sekilas dari saya, ya. UKM Express, Rich Store, UKM Mart, UKM Workshop ini yang saya lakukan sekarang sehari-hari. Jadi saya lebih banyak membantu teman-teman UKM. Kalau bantu create produknya, saya nggak bisa create produk. Kalau jualan, saya insya Allah bisa. Jualannya plus ngirimnya sudah saya bisa juga. Nah, teman-teman klinik UKM, teman-teman yang dari klinik UKM ini harusnya nanti sudah jago semua ya. Kalau produknya sudah ada, terus cara jualannya sudah kita siapkan, ya kan? Transaksinya pakai apa aja ini sudah kita kasih tahu, tinggal prakteknya. Yang lemah biasanya di prakteknya ini. Prakteknya kadang jarang sudah ngikut tapi nggak dipraktekin gitu kan. Sampai di back end. Jadi kita sudah gandeng juga salah satu platform untuk aplikasi digital ya. Aplikasi digital yang ada di Singapura base-nya. Saya sih pengennya gandeng yang perusahaan lokal, cuman yang ada kemarin yang bisa kita gandeng adalah perusahaan Singapura. Mereka siap provide untuk jadi konsultan kayak akuntan gitu ya. Tapi teman-teman UKM ini biasanya kan lemah untuk pencatatan pembukuan dan sebagainya. Lah, dengan itu sudah kita siapkan juga. Kita sudah gandeng di back end-nya. Jadi setelah transaksi selesai ada duit diterima, mengelola keuangannya sudah kita siapkan juga. Kita sudah siapkan juga gandeng salah satu vendor kita untuk teman-teman nanti di sana gitu. Ya. Nah, hari ini kira-kira teman-teman yang ada di sini kira-kira monggo kita akan bahas, kita mau bahas apa ini gitu kan. Kalau saya bahas digitalnya atau mau bahas masalah ekspor mudahnya. Karena dua materi yang biasa bawakan based on praktek saya adalah saya bahas digitalnya juga. Kalau masalah ekspor mudahnya sudah tiap kali pertemuan dengan saya, mungkin di beberapa Zoom yang lain teman-teman ada yang gabung, itu saya pasti bahas tentang masalah ekspor mudah gitu kan. Oke, Mas Agung sudah hadir juga. Pagi Mas Agung. Ya, ini ada nanti yang akan kita bahas. Kalaupun mungkin kita akan lebih bahas yang relate sama transaksinya dulu ya. Sebentar, saya buka slideshow yang berikutnya. Kita buka slideshow. Oke, saya akan bahas kendala-kendala teman-teman ketika biasanya melakukan penjualan ya. Saya akan bahas sebentar. Nah, ini biasanya jadi kendala teman-teman ya. Teman-teman yang jadi kendala ketika kita mau melakukan kita ngomong ekspor dan sebagainya. Saya kasih contoh dulu deh ketika produk dijual ke luar negeri itu seperti apa gitu kan. Kelihatan ya di layar ya. Kelihatan di layar ini adalah teman-teman yang biasa berjalan di luar negeri lewat salah satu marketplace yang ada di sana di eBay. Nah, ini masternya ada Mas Agung nanti di sini yang bisa bahas lebih detail. Tapi ini yang kita jual nih. Ini yang kita jual di sini adalah seperti ini. Untuk produk ini satu pack di kita berapa sih harganya gitu kan? Kan 2.500 ya kan? 2.500. Tapi dengan kita kemas yang bagus dan sebagainya, kita ekspor produk ini ke pasar Eropa, Amerika ya yang paling banyak di sini. Ini kita bisa ngejual dengan harga segini. Dan laku nanti bisa dilihat di dashboardnya, nanti akan dibuka oleh Mas Agung produk-produk ini bisa laku juga di sana gitu ya, di sini.
Terus produk lain, ini produk UKM nih, ini produk UKM banget nih, ini produk UKM banget di sini, ya. Bisa jual sejuta, keripik tempe jual sejuta, mau jual di mana di Indonesia? Nggak laku, nggak akan mungkin gitu kan. Tawarkan Bu Eka juga ditolak paling gitu kan. Ya, keripik tempe, ada sambal pecel di sini, ya. Ada macam-macam. Terus kita ngomong, kalau kita ngomong di produk craft, ini yang paling disukai nih, ini paling banyak juga nih. Harganya juga unlimited, di sana bikin sampai dengan 600 USD gitu kan. Nah, ini harga-harga seperti ini yang akan kita dapatkan ketika kita bisa menjual ke pasar luar negeri. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu, butuh proses, tapi harus kita awali. Kalau kita nggak awali, kita nggak akan pernah merasakan di Indonesia tapi dapat US dollar gitu kan. Nah, ini ya di sini. Oke. Ini produk-produk juga, nih produk-produk juga yang baju batik. Nah, kayak gini-gini ya. Ini produk-produk yang bisa kita mainkan kalau ngomong pasar luar negeri. Nah, kendalanya sebenarnya terbentur di sini biasanya nih. Ada regulasi negara asal, ada regulasi negara menerima, ada izin ekspor, ada produk unggulan, ada ekspedisi pengirim, ada metode pembayaran, ada cara jualan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, di sini ini yang akan lebih bahas kita banyak hari ini adalah metode pembayaran transaksi luar negeri ini. Ya, hampir semua web commerce yang ada di luar negeri itu mengharuskan mereka mempunyai kartu kredit gitu kan. Kenapa? Transaksinya secure based on credit card gitu kan. Lah, itu masalahnya. Di Indonesia untuk UKM itu susah kalau mau bikin kartu kredit. Bener ya Bu Eka ya? Seingat saya gitu dulu gitu kan. Ya, karena persyaratan kartu itu harus melampirkan bukti penghasilan, kalau kita employee itu slip gaji dan sebagainya. Kalau UKM malah lebih ribet lagi gitu. Kenapa harus ada laporan keuangan yang bisa di-fix bahwa Anda mendapatkan fixed income dalam tiap bulan sejumlah ini. Nah, itu yang terjadi. Makanya kenapa kalau kita ngomong transaksinya lebih global ke luar negeri, nggak punya kartu kredit, nggak akan bisa transaksi gitu kan. Nggak akan bisa transaksi. Tapi di sini kita juga kita sudah punya untuk polanya gimana ya biar bisa tergantikan. Ada kartu debit rasa kredit gitu kan. Nah, secara facility bisa dipakai dan itu nggak banyak yang bisa. Hanya beberapa bank yang visa internasionalnya bisa seperti itu. Saya pilih yang terbaik, saya pilih yang terbagus. Yang terbagus saya undang nih, saya geret Bu Eka ke sini biar diterangkan sama biangnya sendiri gitu kan. Kalau saya takutnya salah nerangin gitu kan. Nah, di sini ya pembayaran luar negeri itu rasanya banyak di sini. Kendala-kendala ini sudah nanti kalau teman-teman mau ekspor nggak usah dipikirin. Nanti join di grup Klinik UMKM Premium, di sana akan kita bahas banyak banget bagaimana caranya kita mulai dari create PayPal, harus ngejualnya seperti apa. Termasuk kalau semisal Anda nanti nggak bisa menjalankan itu, sudah kita siapkan nih teman-teman di bagian produksi untuk jasanya gitu kan. Teman-teman as a boss tinggal bayar aja di sana, sudah siap semuanya. Ya, regulasi sudah nggak usah dipikirkan. Kalau kita ngomong personal eksportir, semuanya nggak akan jadi masalah di sana. Ya, terus langsung kita menuju ke di sini nih. Terus dibagi juga kadang kalau yang enggak pada mau. Nah, metode pembayaran. Orang kampung. Metode pembayaran di sini rata-rata ya teman-teman kalau mau nanti berjualannya adalah kita bahas dulu penjualan luar negeri ya karena expert saya kebetulan di sana gitu kan. Kalau pasar lokal nanti kita tinggal ngomong digital sellingnya aja gitu kan. Nah, metode pembayaran ekspor di sini nih. Satu biasanya rata-rata hampir semua orang kita pakai PayPal. Ya, PayPal itu lebih secure. Kenapa? Karena di PayPal itu semisal transaksinya nggak sesuai, mereka bisa dispute gitu kan. Bisa ditarik lagi untuk dana dan sebagainya. Sehingga butuh trust seller gitu kan. Trusted seller di sana bisa kita atur nanti seperti apanya. Lalu kedua ada Western Union, MoneyGram, ini teman-teman di negara jiran dekat-dekat dengan kita tuh mereka lebih suka di sini. Mereka pakai dua ini. Atau ada TransferWise juga bisa. Transfer dari antar rekening bank di luar negeri sama rekening lokal kita bisa. Cuman butuh waktu text time yang agak lama. Ya. Kalau PayPal itu nanti bisa real time, ya bisa real time. Anda juga bisa langsung narik uang Anda dari sana dari PayPal ini, gitu kan.
transfer antar bank pakai Swift code juga bisa, ya. Terus debit card atau credit card di sini, ya. Biasanya yang dipakai ketika kita ngomong transaksi yang ada dengan di luar negeri, biasanya pakai ini nih. Jadi makanya teman-teman kalau kita mau ngomongnya adalah pasar kita sudah kita ngomongnya bukan hanya di kawasan lokal aja, PayPal ini sebenarnya wajib nih. PayPal ini wajib. Kalau kambing, ya, PayPal ini wajib harus dipunyai sama teman-teman yang ada di sini, gitu kan. Caranya seperti apa? Nah, PayPal ini mengharuskan semua orang punya kartu kredit buat verifikasi, kan? Nah, kartu kredit verifikasi itu, nah salah satu bank yang bisa nanti pakai adalah yang punya produknya sama Bu Eka tadi untuk sebagai pengganti di sana. Dan hanya lagi kalau kita sudah terkoneksi di produk salah satu produk Genius tadi bisa saldo PayPal itu nggak bisa diisi ya, kecuali kita ada transaksi pembelian atau transaksi tapi dengan Genius dia bisa diambilkan nih saldonya dari Genius itu. Nah, itu yang selama ini saya pakai. Jadi ketika saya, semisal nih PayPal saya lagi habis nih, pakai kartu kredit saya sekarang sudah nggak pakai kartu gitu kan, otomatis saya pakai apa? Pakai Genius dong. Pakai Genius tinggal isi aja saldo di sana, nanti saldonya bisa kita pakai untuk di sana. Ya, jadi yang PayPal itu seperti itu. Terus kedua, kalau kita mau beriklan di sosial media, ya, iklan sosial media itu sangat powerful, baik FB Ad maupun IG Ads. Nah, di sana juga bisa kita pakai rekeningnya Facebook itu pakainya Bank Permata. Iya, itu memang dapat. Terus dia pakai rekening Permata, ya kan? Tetapi dengan pakai Genius itu juga sudah luar biasa terbantu. Kenapa? Genius itu salah satu setahu saya ya. Nanti biar kalau salah biar diterang sama Bu Eka lagi ya. Salah satunya yang kambing satu rekening kalau sapi masih mending. ATM. Tapi sapi kalau debit gitu ya. Kebanyakan. Pak, maaf, suara yang lain bisa di-mute dulu kan? Ibu di-mute ya, Bu ya? Aku aja yang setor sapi satu. Suara yang lain selain ini nggak dengar, Bu, suaranya, Bu? Itu kebanyakan dia. Halo. Oke, sebentar. Saya matikan dulu, Bu. Suara yang lain bisa di-mute dulu nggak, Pak? Suaranya Pak Anwar ya? Bisa di-mute dulu kah? Gram lah gitu. Udah kali 10 udah hitungan. Suaranya Pak Anwar ya. Nah, oke. Siap, lanjut Pak. Ya, oke. Nah, dari sini tadi sampai mana tadi ya? Oh, ini. Oke. Nah, di sini. Jadi not only buat transaksi internasional ya, transaksi lokal pun kita juga membutuhkan kartu yang bisa dipakai buat membantu kita. Bukan nanti beritanya Bu, saya bukan sponsor dari Bu Eka ya, teman karena kartu itu sangat membantu saya, jadi saya share ke teman-teman ya yang memang sesuai dengan pengalaman saya gitu kan. Jadi saya dulu beriklan di FB Ad, itu saya pakai kartu Genius. FB Ad itu kalau kita pakai kartu kredit ada dua mereka di FB ya. Kita bahas FB Ad dulu lah. Nah, karena teman-teman kalau mau beriklan di iklan paling murah saat sekarang ini adalah FB Ad. Kalau mau kita ngomong Google Ad itu jatuhnya mahal. Pasti di atas dari FB Ad. FB Ad itu kita bisa dapatkan bahkan sampai dengan dulu saya pernah dapat 1 klik itu adalah Rp1. Ya. Jadi ada dua, ada CPC ya di sana, ada CPC. CPC itu adalah cost per klik. Jadi ada dua CPC, ada CPC-nya si Google itu juga punya CPC, jadi terus FB Ad juga punya CPC. Nah, CPC adalah cost per klik. Cost per klik itu adalah cost yang dibebankan ketika ada satu orang yang kita tawarkan iklannya masuk ke kita, di situ, ya. Di sana kalau FB Ad saat sekarang ini FB Ad itu mendapatkan porsi untuk yang paling murah kalau kita mau beriklan dan hasilnya sangat powerful. Tinggal ngaturnya di mana, setting pengaturannya banyak di sana. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, ini teman-teman yang join di klinik UMKM Premium ya, nanti kita akan bahas lebih detail di sana. Besok kita akan bahas lebih detail. Nah, sekarang saya kasih gambaran sekilasnya dulu aja. Jadi FB Ad itu ada banyak fitur di sana ya. Mulai dari iklan untuk engagement, interaksi, terus iklan untuk click to watch, ada landing page yang kita siapkan di sana, terus ada iklan yang konversi. Nah, yang pernah dapat Rp1 yang paling suka orang Indonesia itu sukanya adalah baca, lihat,
atau lihat video gitu. Nah, sekarang yang paling suka adalah lihat video. Facebook ini serunya semakin banyak iklan yang ditayangkan, yang dimunculkan dan diserap ketangkep sama si viewernya, dia akan semakin murah. Otomatis kita harus punya strategi gimana caranya biar iklan kita banyak dilihat orang. Ya, orang Indonesia paling suka adalah lihat video saat sekarang ini. Kenapa? Karena salah satu platform yang paling banyak dikunjungi sekarang adalah YouTube gitu kan. Nah, di Facebook sendiri kalau kita pakai iklan video juga harganya pasti akan bisa lebih murah di sana. Ya, di sana ada iklan yang bisa kita setting. Setting detailnya banyak, kalau saya terangkan di sini nggak cukup waktunya gitu kan. Nah, setting di FB itu banyak banget, FB Ad gitu ya. Intinya gimana caranya kita bisa dapatkan harga paling murah dari CPC-nya itu. Nah, di sana otomatis saya sangat terbantu dengan Genius-nya adalah ketika ada dua pembayaran ya, ada dua sistem pembayaran yang ada di FB. Sistem pembayaran pertama adalah kita transfer ke bank lewat ATM bersama, transfer ke rekening Permata. Si Marjuki ini kayaknya punya kolaborasi khusus sama Permata gitu kan. Dia bukanya Marjuki Zuckerberg ya, dia bukanya akunnya adalah di Bank Permata. Kalau kita lewat transfer, jadi nanti setelah kita bikin iklan, saldonya diisi dulu. Saldonya diisi dulu, ditransfer jadi saldo, nanti masuk ke rekening Permatanya. Semisal kita masukin satu kali injek adalah 100.000 gitu ya, 100.000, maka dia akan ada saldo di sana. Nah, ketika dipakai untuk beriklan, saldo itu yang akan berkurang. Itu kalau kita pakai transfer ke rekening bank. Kalau pakai Genius, enak nih, bisa diutangin dulu sama bank BTPN gitu kan. Nanti ada limitnya. Semisal ada limit sampai dengan 300, kita akan ditagihkan. Kita tinggal isi di sana. Kita tinggal isi saldo dari BTPN itu 300, nanti akan dikasih tiring ya. 300 kita bayar naik jadi 600. 600 kita bayar naik jadi 900. 900 kita bayar sampai dengan maksimal 3 juta. Nah, ketika pembayaran payment kita bagus, nggak perlu kartu kredit, Genius pun juga sudah bisa. Jadi tinggal kita sesuaikan. Jadi kita nggak punya utang dengan bank. Enaknya itu debit gitu kan. Debit nggak usah dibayarkan di belakangan gitu kan. Itu yang saya pakai dulu. Akhirnya dari satu akun, karena saya punya banyak kartu, ada 4 kartu fisik saya punya 4. Dulu e-card masih bisa, jadi punya banyak di sana. Jadi saya punya banyak akun untuk iklan. Nah, kenapa penjualan jadi kenceng? Karena akun iklan yang saya pakai itu bukan hanya satu akun. Jadi saya pakai banyak akun nih. Semisal, lumayan kan, kalau satu akun dikasih talangan dulu 300 sama Facebook, nanti di TKG kita tinggal bayar. 300 kita bisa habiskan satu hari habis bisa, seminggu habis bisa, tergantung dapat berapa iklan itu gitu kan. Nah, kalau sudah pakai banyak dan sebagainya, kan nggak perlu harus pakai itu dulu, nggak harus pakai bayar dulu gitu kan. Enaknya di sana, kalau nanti kita sudah terhubung di akun itu bisa menggunakan sebagai visanya sebagai pengganti kayak kartu kredit, jadi kita tinggal ditagihkan dari situ, nggak perlu bayar, tinggal kita atur aja gimana settingnya. Nah, makanya kenapa saya anjurkan ya, saya ngajakin itu buat itu seperti itu. Lah, transaksi sudah selesai terjadi, tinggal kita bayar aja, kita tinggal isi saldo, nggak perlu bayar, isi saldo di Genius-nya, iklan kita sudah jalan lagi, kita nggak perlu ngecek lagi. Kalau kita harus nginjek pembayaran ATM lewat ATM, saldo habis, iklan berhenti. Nah, kita kan nggak seharian tuh terus di depan komputer gitu kan. Kadang kita juga aktivitas offline kita mengharuskan kita keluar dan sebagainya. Kalau saldonya pas habis, terhenti, ya selesai, nggak ada aktivitas penjualan. Si Facebook juga nggak mau nawarin gitu kan. Tapi kalau dengan kartu yang sudah ada tadi dia disiapkan, ditalangin dulu di sana sampai dengan batas 300, let's say hari itu kita sudah sampai di 250, kan berarti kan kita tinggal bayar aja di sana, memudahkan banget. Kita tambahkan injek di sana, limit kita jadi bertambah nih. Syukur-syukur nanti ke depan Facebook sama Genius sudah kerjasama jadi unlimited account gitu, berapa tagihannya habis gitu dibayar gitu. Unsecure gitu, tapi unsecure lah, pasti nggak akan mungkin gitu kan. Pasti bikin yang secure lah, sama-sama bisnisnya gitu kan. Nah, itu ketika saya beriklan di FB maupun di IG sangat terbantu di sana. Belum lagi kalau saya pakai transaksi internasional, pakai PayPal. Ya, PayPal ini jadi bisa buat verifikasi di awal juga untuk di Genius bisa dipakai.
ya semoga sih nggak ada aturan baru sehingga nggak memisahkan ya. Jadi semoga antara Visa Internasional, BTPN maupun PayPal-nya juga tetap bisa berkoordinasi sehingga PayPal-nya sangat terbantu. Jadi kalau kita mau transaksi di PayPal itu otomatis harus ada saldo PayPal ya. Nah kalau PayPal itu nggak ada saldonya, nggak bisa pakai transaksi, kita harus transaksi dulu, ngejual barang dulu atau orang Indonesia itu pinter ya, ada yang jual khusus saldo PayPal di sana. Kita beli dulu ke orang itu, gitu kan. Nah, kalau kita punya Genius, nggak perlu repot, tinggal transfer ke rekening yang ada di akun kita itu, terus nanti sudah diambilkan dari sana. Gitu, ya. Serunya lagi, nanti terangkan lagi, Genius ini nggak perlu buka pakai minimum saldo. Jadi Anda buka free. Tapi harus diisi. Kenapa? Kalau nggak diisi, ya nggak bisa dipakai juga, gitu kan? Sayang kan? Jadi makanya setelah bikin nanti diisi. Ada bonus spesial dari Ibu Eka nanti, gitu ya. Jadi itu yang alat metode pembayaran ya, metode pembayaran yang saya pakai selama ini untuk transaksi luar negeri maupun dalam negeri ya, yang relate karena hari ini kita gabung sama teman-teman dari BTPN ya. Saya terangkan yang relate dulu nih benefitnya itu. Jadi teman-teman UMKM nggak ada salahnya, nggak ada ruginya juga nanti ketika target saya sih yang ada di sini. Kalau yang sudah punya monggo, yang belum punya nanti di akhir session harus langsung create. Kalau langsung create untuk aplikasi aplikasi Genius-nya ya. Kenapa? Karena Genius ini nggak perlu datang ke bank, nggak perlu itu, udah pakai online aja nanti sudah dibantu Bu Eka approve gitu kan. Tinggal nunggu kartu gitu. Itu kalau di saya ya, transaksi yang sangat terbantu dan sebagainya. Mungkin Mas Agung bisa tambahkan, Mas Agung. Stop share dulu. Mas Agung? Farid Agung, monggo. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Mas Joni. Oke, Mas Agung. Nah, hari ini kita ada spesial meeting ya. Ini ada dari BTPN dengan Bu Ek ya hari ini ya. Oke, mumpung ketemu ini momennya sini ya, karena kebetulan saya sendiri untuk international marketplace ya. Saya pakai eBay. Kemudian kita pakai PayPal juga, PayPal ya. PayPal tadi sudah dibahas sekilas sama Mas Doni ya. Itu memang adalah salah satu pilihan yang sangat-sangat membantu kita kalau untuk baik itu jual maupun beli di luar negeri ya, karena itu adalah salah satu payment processor yang cukup diakui di luar sana. Kalau mereka diberi pilihan menggunakan kartu kredit atau pembayaran lewat yang lain, itu mereka lebih pilih pakai PayPal ya, karena PayPal ini dia cukup aman baik bagi pembeli maupun penjual. Mereka adalah bisa kita ibaratkan sebagai pihak ketiga yang jadi rekening bersama ya. Kalau mungkin di sini ada yang pernah pakai rekening bersama, itu contohnya PayPal ini kalau di luar itu. Jadi di PayPal ini keamanan ya, dana pembeli itu juga lebih bagus. Juga trust untuk penjual juga lebih baik di sini ya, karena dengan menggunakan PayPal itu baik penjual maupun pembeli itu mereka diberi jaminan keamanan ya. Pembeli kalau mereka transfer itu otomatis uang ada di rekening PayPal, dan kalau di eBay itu biasanya penjual baru itu ada batas waktu ya yang dibutuhkan agar uang itu bisa diambil penjual. Nah, itu untuk menguji apakah penjual ini benar-benar serius, benar-benar mempunyai barang yang seperti yang disebutkan ya. Jadi kalau nanti misalnya barangnya tidak sesuai atau barangnya tidak dikirim, pembeli itu bisa melakukan klaim dengan mudah gitu, karena uangnya masih ditahan. Bahkan jika uangnya sudah ditransfer ke rekening penjual pun, itu masih bisa ditarik kembali oleh PayPal. Nah, itu kelebihan penggunaan PayPal. Nah, untuk PayPal ini kita memerlukan beberapa langkah untuk memverifikasi akun ya.
Itu baik dengan bank akunnya, dengan akun bank ya, yang untuk transfernya maupun kartu kredit. Nah, untuk verifikasi agar PayPal ini bisa digunakan dengan maksimal itu membutuhkan verifikasi kartu kredit. Ya. Kartu kredit apapun ya dari bank apapun itu banyak ya yang bisa diterima. Cuma permasalahannya tidak semua orang di Indonesia itu pakai kartu kredit. Nah, itu permasalahannya. Pilihan lain adalah debit card. Debit card itu yang mempunyai logo Visa atau Mastercard. Ya. Di sini salah satunya adalah Genius. Ya. Mungkin di sini ada yang pernah pakai selain Genius yang ada logo Visa maupun Mastercard ya. Kayak mungkin di BCA atau lain. Nah, itu sudah saya coba dan itu nggak bisa dipakai. Nggak tahu kenapa. Yang jelas itu tidak bisa dipakai untuk verifikasi. Gagal terus ya. Nah, beberapa kali saya coba untuk pakai Genius itu langsung approve. Asal ada dananya lo ya. Itu untuk verifikasi. Nggak banyak sih kebutuhannya antara 30 sampai 50 untuk tes transfer biasanya. Nah, itu kelebihannya. Nah, jadi dengan menggunakan Genius kita bisa lebih mudah melakukan verifikasi. Sekarang rata-rata kebanyakan kartu debit itu sekarang sudah beralih ke GPN ya. Jadi tidak menggunakan Visa atau Mastercard. Nah, itu juga menjadi kesulitan lagi jika menggunakan kartu yang lain. Kalau di Genius itu masih bisa kita milih ya opsinya untuk pakai Visa atau Mastercard. Sebentar, saya tunjukkan. Oke, nah ini seperti ini. Jadi di bagian pojok ya, pojok ini kiri, ini ada logonya Visa. Ini benar bisa dipakai ini ya untuk logonya. Untuk logo ini benar-benar bisa dipakai dan diakui. Nah, seperti ini. Saya punya kartu lain ya. Ini sudah saya coba juga. Kita pakai BCA kemarin. Sempat coba juga ada logonya Mastercard. Harusnya bisa dipakai untuk verifikasi. Tapi ternyata saya coba beberapa kali nggak tembus gitu loh. Ini contohnya kalau yang kita pakai BCA kemarin nggak tembus. Nah, kelebihannya lagi untuk Genius itu kita bisa dapat 4 kartu. 4 kartu fisik dan 1 kartu e-card ya. Itu yang bisa kita pakai. Jadi kita bisa maksimalkan itu. Kita bisa untuk verifikasi untuk beberapa akun juga bisa. Itu kita bisa maksimalkan di situ. Nah, itu untuk PayPal. PayPal ini juga nanti bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan ya untuk transaksi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Itu banyak yang sudah menggunakan PayPal ya, merchant luar terutama itu mereka familiar dengan PayPal ini. Nah, mungkin saya coba sharing screen. Kalau mau akses screen sudah saya buka, Mas. Bisa langsung akses screen. Oke, ya, coba. Nah. Ya, sudah kelihatan ya. 408. Sebentar, saya siapkan dulu. Ini adalah tampilan layar dari PayPal ya. Jadi ketika nanti kita mau create account, itu nanti di sini
kita bisa mulai masuk. Create account untuk PayPal free juga, tidak ada biaya yang dibebankan. Jadi saya tahu banget teman-teman UKM itu kalau free itu pada demen. Saya juga demen sih kalau free gitu kan. Ya, jadi yang saya tarik ke sini semuanya free nanti gitu ya, termasuk yang saya bilang tadi bahwa besok kita akan launching untuk program aplikasi keuangan itu juga nanti kita kasihkan free buat teman-teman gitu. Jadi biar praktek gitu aja, yang kita inginkan hanya praktek gitu aja lah, praktek sehingga semuanya bisa naik kelas gitu. Lanjut Mas Agung. Oke, ya terima kasih. Jadi ini PayPal, ini akunnya seperti ini ya. Jadi kita daftar, nanti kita ada proses verifikasi untuk agar akunnya bisa dipakai ya. Kalau tidak kita verifikasi itu dia bisa kita buka, bisa kita gunakan, cuma terbatas sekali untuk menerima dana maupun untuk mengirim dana. Nah ini contohnya, ini contoh yang pakai Permata ini bank akunnya ya. Jadi di sini dimasukkan dua macam untuk verifikasi. Pertama untuk transfer ke bank lokal itu bisa pakai bank apapun ya, bisa BTPN, Permata, BRI itu enggak masalah. Nah yang kadang susah di situ adalah untuk verifikasi kredit card-nya ya. Kredit card kebanyakan orang Indonesia itu nggak punya ya. Kebanyakan nggak punya, dan kalaupun punya sebenarnya rawan kalau pakai kredit card karena bisa saja sewaktu-waktu data diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kelebihannya kalau kita pakai Genius itu kita bisa pakai X-Card. X-Card itu kartu tambahan yang tadi saya sebutkan, kita dapat sampai 4 kartu ya. Jadi kita pakai kartu tambahannya sebanyak 3 kartu, itu lebih aman karena itu adalah kartu prepaid yang bisa kita isi sesuai kebutuhan ya. Jadi tidak sampai ke akun utama kita atau akun bank kita gitu. Itu kelebihannya di situ nanti. Nah ini terutama PayPal itu yang membutuhkan verifikasi itu adalah PayPal yang dia nanti kita gunakan untuk bisnis ya, untuk transaksi dan lain sebagainya. Itu kita membutuhkan kartu akun PayPal yang bisnis. Nah, saya bisa cerita banyak seperti ini karena kebetulan itu saya main di marketplace luar. Itu di eBay ya. Nah, ini contoh salah satu akun saya. Belum banyak transaksinya. Ini adalah marketplace luar yang cukup banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia ya. Jadi nggak ada masalah mereka mau transaksi di sini, dan di sini cuma menerima PayPal untuk transaksinya ya. Nah, ini beberapa Nah, bukan produk banyak Indonesia, sekali Mas. orang Indonesia. Ya, oke, produk Indonesia ya. Ada kan ya. Ini ada beberapa ini. Mungkin contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang punya Indonesia ya, terutama. Ya, walaupun negara lain ada beberapa yang punya, tapi yang paling punya banyak produk seperti ini adalah Indonesia. Nah, ini nanti saya kasih gambaran buat teman-teman yang selama ini masih jual produknya di lokal ya. Apalagi yang punya produk-produk seperti ini, nanti bisa coba nanti. Kita juga akan membimbing bagi teman-teman yang berminat untuk mengembangkan produknya ke luar negeri. Ya.
Dibimbing full di klinik UMKM Premium. Ya, di klinik UMKM Premium. Jadi nanti bisa kita bantu agar produknya terpajang di marketplace internasional. Ya, contoh yang lain ya. Nah, kalau yang gadget nggak bisa kok jualan. Ya. Kalau seperti ini bisa. Jadi ini contohnya ya, tak buka dulu. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini ada 20 piece, 20 biji ya. 20 bungkus ini lumayan harganya. Kalau dijual di sini ya nggak nyampe harga segini. Bisa dapat berapa kardus ini kalau di sini dijual. Ya. Ini kalau dijual di luar cukup lumayan selisih harganya gitu. Ini. Nah, ini bisa dilihat yang lain ini produk Indonesia semua yang sehari-hari kita pakai ya. Oke, di sini. Contoh lain ya. Nah, ini contoh. Ini dari aslinya kalau di sini itu dari Bali ya ini. Bali. Dari Bali cuma jual orang Jerman ini ya. Mereka tahu potensinya, makanya mereka yang ambil kesempatan ya. Minyak tawon Mas, minyak tawon. Nah, minyak tawon yang mungkin lebih dikenal. Nah, ini contohnya. Oh, ini. 1.750.000, gila. Nah, coba kita buka ya kalau yang penasaran. Nanti bisa dibuka sendiri, alamatnya ebay.com. Ya, kalau yang masih penasaran nanti bisa dibuka. Nah, ini contohnya, contoh lain lagi. Apa kira-kira Mas Doni? Ada balsem geliga. Balsem, ya ada. Ini contoh sederhana saja, produk seperti ini saja laku gitu loh. Apalagi kalau rekan-rekan di sini punya produk unik ya. Ini seperti ini laku gitu loh. Ini produk yang pasaran sekali, itu di sana masih laku. Apalagi kalau produk-produknya unik. Supermarket banyak tuh. Indomaret, Alfamart sekitar ini tinggal ambil. Kita pajang nanti kalau laku tinggal beli baru belah ini ya. Kayak seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh marketplace internasional, salah satu aja, masih banyak lainnya ya. Ada misalnya Amazon. Banyak sekali marketplace di luar sana yang bisa kita pakai. Ya, jadi nanti nggak usah rebutan jualan cuma di Tokopedia, di Shopee. Harganya udah hancur kalau di situ. Marginnya 1.000, 2.000, 5.000. Nyari untung 1.000, 2.000 aja udah pusing ya. Ya, ini kita jualan di luar, kita bisa santai ambil margin lebih banyak gitu ya. Contoh lagi mungkin yang di sini banyak, mungkin kalau tahu moringa ya. Moringa itu kalau diekstrak itu di luar cukup laku sekali.
Nah, ini. Mungkin tahu ya, ini daun apa? Daun kelor. Nah, di sini banyak sekali dan mudah sekali nanamnya. Tapi kalau di luar ini harganya lumayan ini ya. Oke, kayaknya untuk show of produknya sudah Ini bisa paling dilihat nggak di sini 105 terjual ya. sudah punya insight Mas ya. 105 terjual. Sudah 105 terjual itu kemarin saya juga sering nih kirim permintaan ke Korea, ke negara-negara bukan hanya US dan sebagainya. Itu banyak permintaan itu memang. Saya kirimkan sering banget kalau moringa ini. Bubuk serbuk gitu. Coba lihat transaksinya, Mas. Coba kita buka ya, kapan transaksinya terjadi. Jadi di sini nanti bisa juga yang belum punya produk atau masih cari-cari produk, bisa buka-buka dulu, kira-kira lihat produk apa yang laku di sini, yang kenceng jualannya apa. Kalau itu terus kemudian bisa kita tiru ya. Kita cari kira-kira ada nggak di sini gitu. Lambat ini koneksinya sebentar. Kalau teman-teman yang sudah bergabung atau yang belum bergabung nanti semisal pengen untuk lebih detail atau private dengan Mas Agung bisa masuk ke grup premiumnya Klinik UMKM ya. Di sana sudah ada, kita kasih detail. Ya, ini bisa dilihat di sini transaksinya kapan ya. Itu tanggal 21 Juli 2020. Baru kapan ini? Beberapa hari yang lalu ya. Terus Juli tanggal 10 tanggal 20 Juli tanggal 10 2020. Juli tanggal 7 ya, cukup banyak ini. Nah, ini salah satu produk yang cukup banyak laku di eBay ya, moringa ini. Ini di Indonesia cukup banyak sekali produk yang sudah jadi seperti ini. Nanti bisa cari-cari, mungkin ambil aja di marketplace lokal, itu harganya kan murah itu ya, kayak di Tokopedia atau di Shopee itu kan banyak yang jual murah-murah itu. Ya ambil aja dari situ, dilempar ke marketplace luar gitu ya. Itu selisihnya udah lumayan sekali. Syukur-syukur malah kalau dapat dari suppliernya langsung ya bisa dapat harga yang cukup murah. Gitu. Teman-teman UKM kayaknya banyak nih produk yang bikin kayak herbal, moringa, kayak gitu-gitu banyak juga, Mas. Kalau UMKM. Ya, itu bisa dijual. Misalnya kayak serbuk jahe atau serbuk rempah-rempah itu juga laku di sini. Vanilla bean. Nah, ini kalau sering ke pasar pasti nemulah kayak gini ya. Ini orang India yang jualan, kebanyakan orang kita belum ada yang masuk ke sini ya. Sayang sekali, padahal dia juga banyak sekali di sini. Nah, banyak kan yang jualan, kita ambil aja. Kalau ada orang jual keliling itu bisa dari situ. Kita jadikan supplier bisa dari situ. Oke Mas, kayaknya untuk show produknya sudah cukup, kayaknya sudah pada pengen gimana caranya dan sebagainya. Otomatis cara pertama kita siapkan dulu kan akunnya gitu kan. Kalau kita ngejual terus nggak punya akun untuk bisa dipakai bertransaksi sama aja gitu kan. Pertama yang jelas harus kita bikin create PayPal dulu kan, baru PayPal baru nanti kita ngomong produknya. Nah, kalau PayPal syarat utamanya teman-teman yang bisa membantu paling mudah yaitu verifikasi buat kredit sama Genius gitu lah. Sekarang saya kasih waktunya untuk Bu Eka. Monggo prepare Bu Eka yang dari BTPN Genius. Jadi kita sudah terangkan sekilas tadi benefitnya apa sih kalau kita jualan ke luar negeri itu gampangnya apa, value-nya di mana, barangnya apa saja, sudah kita bahas secara
secara apa ya, secara kilas gitu ya, sekilas. Nanti kalau mau yang lebih detail, bahkan sampai produk Anda akan kita tayangkan di itu, bisa gabung join di premium klinik UMKM ya. Nah sekarang sebelum itu semuanya, paling nggak ada akun yang bisa buat menampung dana transaksi Anda dulu. Nah terbantukan dengan Genius tadi. Nah Genius yang menerangkan siapa? Ini lebih detail yang punya produknya, biangnya Genius gitu. Nah, persilakan, monggo Bu Eka, silakan. Oke, terima kasih banyak ya Pak Doni dan Pak Agung buat waktunya dan kesempatannya. Selamat siang. Ini masih udah mulai siang ya atau pagi nih? Tapi semangatnya harus tetap pagi ya. Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Eka, saya dari Genius BTPN. Kita mungkin lebih bentuknya ke sharing aja. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh tulis di kolom chatnya. Saya nanti akan kembali untuk jawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi sifatnya santai aja. Saya nggak akan lama-lama ya karena ini sebenarnya lebih ke apa sih manfaatnya Genius buat transaksi teman-teman. Jadi saya akan fokus kepada kebutuhan dari teman-teman aja. Saya boleh sharing screen ya Pak ya? Punten ya. Oke, mungkin kalau sharing screen nanti apa namanya teman-teman bisa punya gambaran ini seperti apa sih gitu. Sudah terlihat ya gitu. Nah jadi saya nggak akan masuk ngejelasin tentang ke BTPN itu apa ataupun sebenarnya BTPN itu bank apa gitu. Mungkin teman-teman udah banyak tahu. Ya intinya kita bank yang nomor 8 terbesar di Indonesia karena kita baru saja akuisisi dengan merger ya, proses dibeli dengan dari bank Jepang. Seperti di sini logonya terlihat SMBC Jepang. Jadi secara aset kita besar. Nah, jadi kalau teman-teman khawatir ini nanti saya kalau taruh uang di BTPN terus saya masukin duit banyak dari transaksi-transaksi eBay saya di Genius itu aman nggak? Jadi saya mau bilang sangat aman karena kita secara aset pun kita nomor 8 terbesar di Indonesia gitu. Dan kita bukan bank pemerintah ya teman-teman ya. Kalau mungkin mendengar BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, mungkin terdengar seperti bank pemerintah, bisnis-bisnis pemerintah, kita bukan. Kita benar-benar 100% swasta dan swasta asing gitu. Tapi dari sisi aset dan semua keamanan kita sangat aman. Gitu. Kemudian, nah ini nih tentang Genius. Saya nggak akan ngejelasin apa namanya tentang pain point ini karena menurut saya pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Kayak misalnya kalau sekarang buka rekening harus ke cabang, kemudian harus buka apa namanya isi dokumen-dokumen yang banyak. Nah di Genius kita menawarkan fleksibilitas. Teman-teman mau lokasinya di Sulawesi, di mana di Kalimantan, jauh nggak mesti di Jakarta, yang mungkin mengalami kesulitan kalau harus datang ke cabang, ke bank karena sibuk, nggak apa-apa. Di Genius semuanya bisa dilakukan secara online gitu. Jadi saya di sini pun bisa bantu teman-teman yang mau buka Genius, meskipun teman-teman di Surabaya atau di Banyuwangi, di mana aja itu boleh. Nanti tim saya juga bisa menghubungi. Jadi intinya kita itu mengusahakan sefleksibel mungkin untuk para customer kita bisa menggunakan Genius dengan baik. Gitu. Kemudian saya mau sedikit pamer, boleh pamer ya, gitu. Genius ini apa sih gitu? Emang kenapa sih namanya Genius? Ya dari namanya aja kan udah Genius, berarti di atas yang pinter gitu. Kalau ada yang pinter, ya si Genius ini di atasnya lagi apa sih memangnya? Nah, salah satunya itu saya mau pamer adalah kita itu free biaya administrasi dan biaya transfer itu selamanya. Sampai saat ini sih belum ada ya, maksudnya belum ada yang saya nggak tahu apakah teman-teman ada punya beberapa bank lain, tapi kalau saya secara pribadi saya dikenakan biaya administrasi per bulan gitu. Saya ada pakai bank yang logonya biru lah, yang hijau lah gitu. Nah kalau di Genius ini kita benar-benar free biaya administrasi dan biaya transfer. Nah ini saya jelasin sedikit, saya lompat sedikit. Nah di Genius sebelumnya kita selalu menyebutnya sebagai Live Financial Tool. Ini dia Live Financial Tool. Kenapa kita bilangnya Live Financial Tool? Karena kita menyadari bahwa Genius ini bukan sekedar tabungan. Teman-teman bukan cuma nabung aja, terus udah transfer uang, enggak seperti itu. Jadi di Genius ini kita menawarkan kelebihan yang lain. Apa aja? Contohnya tadi kita yang sekarang tabungan yang satu-satunya yang punya e-card, electronic card. Gitu. Teman-teman boleh compare ke yang lain, kita itu belum ada, cuma Genius aja. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, Genius bisa bantu untuk fulfill, bantu untuk memenuhi. Kemudian ini fitur-fitur Genius yang ada. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah ada yang punya atau belum.
Saya sarankan boleh coba, nanti saya akan kasih link saya di kolom chat. Kalau mau download, boleh tinggal klik aja di situ. Kalau misalnya butuh panduan, saya nanti akan kirimkan nama tim saya yang bisa membantu teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita fleksibel aja lah, nggak harus ketemu, nggak harus teman-teman datang ke cabang gitu. Nah ini fitur-fiturnya yang kita punya di Genius. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah download, kemudian sudah aktivasi, sudah dapat kartunya juga. Nah ini teman-teman akan lihat fitur-fitur ini. Apa aja sih fiturnya? Saya akan bahas secara secara singkat ya, tapi jelas gitu. Nah, yang pertama kita ada Cashtag. Cashtag itu apa? Cashtag itu adalah pengganti nomor rekening gitu. Jadi kalau sekarang kan kesulitannya orang kalau mau transfer itu mereka harus ingat nomor rekeningnya yang sekitar 15 digit, kemudian 13 digit gitu. Kalau saya sendiri, saya kurang suka menghafal angka, tapi kalau nama saya ingat gitu. Nah, Cashtag ini adalah pengganti nomor rekening. Jadi teman-teman bisa atur nanti mau cashtag-nya nama sendiri seperti saya, nama saya Eka Susianti, jadi cashtag saya Eka Susianti. Nah, kalau misalnya orang mau transfer ke saya, cukup dengan menggunakan cashtag. Jadi saya nggak perlu hafal-hafal nomor rekening saya. Dan cashtag ini sifatnya unik, jadi tidak akan ada dua. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Doni sudah membuat cashtag-nya Doni Anur, kemudian ada nama Pak Doni yang lain lagi di luar sana, tidak akan bisa Pak Doni Anur. User cashtag-nya itu nggak akan bisa karena sudah dipakai sama Pak Doni. Gitu, begitu juga saya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah teman-teman begitu mau transfer nanti sesama Genius ataupun mau ada request uang. Jadi di Genius kita ada namanya fitur Pay Me, itu untuk menagih uang, itu cukup dengan masukin cashtag aja gitu. Jadi nggak perlu harus masukin nomor rekening, kemudian hafal-hafal nomor rekening, nggak usah. Jadi keuntungannya di situ. Kemudian account balance, nah begitu nanti download aplikasi Genius-nya, tampilan pertama yang akan muncul adalah seperti ini. Gitu. Ini namanya dashboard atau tampilan utama. Akan terlihat ada active balance-nya, berapa sih active balance-nya kita. Kemudian sebenarnya kalau yang di bagian total balance, kalau teman-teman klik yang tap to show ini, itu nanti bisa kelihatan kalau teman-teman ada deposito atau ada yang lain-lain itu bisa terlihat di situ gitu. Kemudian ini card center. Ini yang mungkin saya akan agak sedikit lebih dalam ya gitu. Nah jadi begini nih teman-teman, di Genius itu begitu teman-teman aktifkan kartunya, secara otomatis kita akan dapat yang namanya M-Card yang orange, yang ini, yang tadi ditunjukin sama Pak Agung, yang orange. Nah itu otomatis akan dapat. Nah betul banget, thank you Pak Doni. Pak Doni lengkap nih kartunya ya. Nah di M-Card ini kartu utama yang menunjukkan saldo aktif dari teman-teman. Jadi begini, kan tadi di Genius itu kan kita yang ini kan ada yang namanya active balance, tapi ada juga total balance gitu. Nah, M-Card itu akan mengakses atau akan memberikan akses untuk yang active balance. Jadi total active balance-nya teman-teman itu kalau teman-teman mau tarik duit atau teman-teman mau mau belanja, mau gesek di ATM itu diambilnya dari active balance yang menggunakan M-Card. Ya kan, yang M-Card yang orange tadi. Nah, total balance itu kalau teman-teman punya tabungan yang lain, misalnya punya deposito atau punya flexi cash, itu tidak bisa diakses dari M-Card, tapi teman-teman bisa akses melalui aplikasi Genius-nya. Oke, sebentar ya, kayaknya sebentar. Slideshow-nya masih kelihatan ya, Pak ya? Masih. Oh, masih ya? Oke. Berarti saya yang ke ini nih. Kalau nge-lag di close dulu, buka lagi biasanya. Oke. Nah, jadi tadi kalau deposito itu tidak bisa diakses dari M-Card karena kan teman-teman masih ada durasi waktunya ya. Intinya yang bisa diakses dari kartu yang orange itu hanya active balance yang bisa dipakai tersedia. Intinya seperti itu. Nah, kemudian begitu buka, itu tadi otomatis dapat M-Card. Nah, teman-teman, itu gratis, M-Card-nya gratis diberikan. Kemudian, teman-teman akan dikasih akses untuk membuat e-card. E-card itu yang ini. Itulah yang kita akan banyak pakai di transaksi PayPal ataupun transaksi pembayaran luar negeri. E-card ini apa? E-card ini namanya aja udah e-card ya, electronic card gitu. Jadi, sifatnya adalah
penggunaannya bisa sama seperti kartu kredit, bisa kita top up kapan aja, bisa kita kosongin, bisa kita masukin ke platform-platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan nama kita. Jadi ini merupakan replicate kartu sama seperti M-Card. Hanya saja saldonya tidak bisa diakses sama seperti M-Card. Jadi kalau tadi M-Card itu semuanya akan otomatis ternavigasi atau terhubung dari active balance-nya teman-teman. Kalau di e-Card enggak. E-Card itu saldonya hanya bisa teman-teman top up kalau sesuai kebutuhan saja gitu. Nah, teman-teman nanti e-card ini gimana caranya buatnya Mbak Eka? Gampang. Begitu nanti sudah punya aplikasi aktif, masuk ke fitur card center, teman-teman langsung create aja e-card. Namanya sesuai dengan nama teman-teman yang ada di M-Card. Jadi kalau saya, misalnya saya Eka Susianti, e-card saya pun Eka Susianti. Secara otomatis, karena ini e-card, akan ada 3 kode di belakang. 3 kode yang seperti kartu kredit kan ada 3 ya di belakangnya. Kalau semua electronic card itu ada pasti 3 digit di belakangnya. Nah, dengan 3 digit angka yang ada di belakang kartu ini yang akan teman-teman pakai untuk pembayaran nantinya. Jadi kan beberapa pembayaran seperti saya suka belanja di Shopee. Nah, itu mereka minta 3 digit tuh. Angka di belakang kartu. Nanti ada di e-card ini. Jadi benar-benar fungsinya itu sama seperti kartu kredit, tapi sifatnya tidak seperti kartu kredit. Karena kita harus top up dari dana kita pribadi yang ada di M-Card, yang ada di active balance-nya kita tadi. Itu saja perbedaannya. Dan kenapa sih harus ada M-Card? Untuk menjaga privasi kita, keamanan informasi kita dari M-Card. Karena gini, teman-teman, seperti tadi disampaikan sama Pak Agung juga, sekarang banyak banget peretasan data. Teman-teman transaksi di luar negeri dengan website-website yang semua orang bisa akses, semua orang bisa, apalagi di luar negeri ya, IT hackernya mungkin jauh lebih berbobot gitu, jauh lebih pintar daripada kita yang biasa di sini. Nah, saya sangat menyarankan untuk teman-teman tidak pakai kartu kredit. Kenapa? Karena di kartu kredit itu sering banget begitu nanti mau transaksi, mereka minta 3 digit angka di belakang, ya kan? Nah, kalau teman-teman input kartu kreditnya di situ, terus kemudian ada pembobolan data, nah sayang banget kan? Tapi di e-card ini, teman-teman bisa batasin saldonya. Misalnya, saya cuma mau top up 1 juta aja, silakan gitu kan, yang diakses sesuai dengan saldo yang teman-teman masukkan di e-card-nya, jadi tidak akan lebih dari situ. Kemudian saya nanti akan jelasin ke PayPal-nya seperti apa. Nah, ini tadi 2 kartu kan, sama seperti yang tadi dijelasin sama Pak Agung. Jadi di Genius ini kita bisa dapat 5 kartu, 1 kartu e-card dan 4 kartu fisik. 3 kartu lagi itu yang seperti ini nih, yang hijau, yang ungu, dan yang biru. Ini apa? Ini merupakan kartu tambahan. Untuk apa kartu tambahan Mbak Eka? Untuk memisahkan keuangan kita, atau kalau teman-teman mungkin yang sudah punya keluarga untuk ngasih uang belanja ke istrinya. Jadi jangan kasih yang M-Card ya, nanti habis loh dari active balance-nya. Jadi dijatahin aja. Istri saya misalnya mau belanja setiap bulan 2 juta, ya udah saya jatahin aja, saya kasih kartu yang hijau. Mertua mungkin istrinya harus 3 berarti Mbak ya? Istrinya boleh juga, jangan dong Pak, 1 aja ya kan. Wah, ini coba-coba nih, coba-coba. Nah, jadi istri saya mau belanja setiap bulan, oke saya kasih yang hijau. Anak saya mau mau beli buku setiap bulan, saya kasih yang ungu gitu. Atau untuk kebutuhan bisnis yang dimana kita memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis gitu. Jadi saya juga ada beberapa teman yang punya bisnis seperti ini juga, yang menurut saya hebat sekali, pinter konsep bisnisnya seperti teman-teman ini yang punya barang kemudian dijual gitu. Nah, dia tidak menggunakan kartu M-Card-nya. Kenapa? Karena dia tidak ingin menggabungkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Kan berbahaya ya. Saya yakin teman-teman pasti tahu lah, sebagai pengusaha itu nggak boleh uang pribadi dicampur dengan uang bisnis. Nah, dia pakai kartu tambahan ini gitu. Jadi kartu tambahan ini yang sering dibudgetin, dianggarkan untuk misalnya mau beli bahan atau mau beli supply kebutuhan apa untuk bisnisnya, bahan-bahan baku gitu. Nah, dia suka pakai kartu yang ini. Atau juga bisa juga begini. Misalnya nih teman-teman mungkin ada yang punya Mbak di rumah. Nah, jadi kartunya itu dikasih buat belanja Mbak setiap bulan gitu. Itu pun bisa. Semua transaksi yang terjadi untuk kartu tambahan yang 3 ini itu akan dikirimkan notifikasinya atau pemberitahuannya ke akun Genius-nya teman-teman sebagai pemegang kartu utama atau sebagai pemegang kendali atas
nomor rekening tersebut gitu. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya kasih ke istrinya buat belanja, tapi istrinya ternyata bukan belanja sayur gitu, bukan belanja sayur atau kebutuhan, tapi belanjanya baju. Teman-teman akan tahu. Jadi bapak dan ibu akan tahu karena ada notifikasi nanti di handphonenya. Oh, ternyata kartu saya yang ini bukan dipakai belanja. Bukan dipakai belanja di Carrefour, tapi belanjanya itu misalnya di Sogo atau di Matahari. Berarti beli baju kan? Nah, itu nanti ada notifikasinya ke teman-teman gitu. Kemudian saya balik lagi ke e-card-nya. Itu tadi yang kartu tambahan ya. Jadi sudah cukup clear ya. Nah, kemudian di e-card. E-card ini bagaimana kita pakainya di PayPal? Cara penggunaannya adalah teman-teman bisa, nanti kan di e-card ini ada nomor rekeningnya. Ada nama dari teman-teman juga. Nanti teman-teman akan, kalau sudah punya akun PayPal, bisa masukin nomor e-card-nya kita di bagian hubungkan kartu. Ya kan, di PayPal kan ada tuh yang bagian hubungkan kartu. Nah, nanti teman-teman masukin di situ nomor e-card-nya, kemudian nanti di-input sesuai, nanti akan ada keluar seperti 4 digit angka atau kalau saya nggak salah 4 digit untuk konfirmasi. Teman-teman masukin 4 digit nomor ini ke, balik lagi, buka lagi account Genius-nya, dimasukin di sini, di bagian e-wallet. Ada nanti bagian e-wallet center, jadi untuk konfirmasi, intinya supaya menghubungkan akun PayPal dengan e-card-nya. Gitu. Jadi anytime teman-teman mau top up e-Pol-nya itu sudah terhubung secara otomatis dengan e-card si Genius ini. Jadi semudah itu, nggak perlu ribet-ribet dan aman karena teman-teman bisa mengontrol berapa banyak saldo yang mau di top up di e-card-nya. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhan, tergantung dari transaksi. Seperti itu. Jadi singkat banget ya. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi begini, kalau misalnya tadi misalnya jauh terjadi deh, misalnya kartu saya hilang, itu gimana Mbak Eka? Gampang banget, nggak perlu pusing, nggak perlu harus ke cabang, cukup masuk lagi ke fitur e-card card center ini, ke fitur card center ini, teman-teman bisa blok kartunya saat itu juga, dan kartu yang baru akan dikirimkan, karena ini di luar dari Jakarta, akan dikirimkan dalam waktu 14 hari kerja. Gitu. Kalau di Jakarta itu sekitar 3 atau 5 hari kerja, tapi karena di luar Jakarta kita butuh waktu sekitar lebih 10-14 hari. Gitu. Kemudian saya bisa nggak mengubah PIN saya atas kartu tambahan tadi. Jadi misalnya, aduh istri saya nih kayaknya kelewatan deh belanja baju mulu gitu. Ya udah deh saya ubah aja diam-diam PIN-nya tanpa istrinya tahu. Boleh. Karena teman-teman yang punya akses terhadap aplikasi dan terhadap main balance-nya, kartu utama yang tadi, yang M-Card tadi. Jadi semuanya itu bisa dikendalikan dari card center ini. Semudah itu. Jadi nggak perlu repot-repot. Kemudian fitur yang lain yang mau saya infokan adalah, kan kalau tadi sudah transaksi di di e-commerce internasional, pasti duitnya kan berarti sudah banyak ya, amin. Berarti sudah bisa investasi. Nah, di sini saya mau kasih tahu bahwa di Genius itu kita kasih bunga tabungannya itu 4% setiap tahun. Gitu, 4% setiap tahun tanpa ada minimum balance-nya. Jadi kalau teman-teman mau belajar nabung dulu pun boleh, mau belajar dari 1 juta atau 500.000 monggo, silahkan saja ya. Gitu, nggak ada yang larang karena tidak ada minimum saldo. Jadi jadi tidak ada minimum saldo. Nah, buka rekening di Genius pun tidak ada minimum saldonya. Jadi, kalaupun misalnya teman-teman mau buka saat ini, nanti saya kasih linknya, mau buka, nggak perlu ada minimum saldo, boleh. Boleh banget, nggak apa-apa. Kita di Genius ini benar-benar sangat fleksibel. Gitu. Kemudian, ini yang Flexi Saver, yang tabungan 4%. Kemudian, Dream Saver ini apa? Dream Saver ini misalnya seperti ini. Misalnya saya punya mimpi, tahun depan saya mau ganti motor, atau saya mau beli mobil baru. Itu boleh. Jadi, teman-teman cukup masukin di sini, misalnya mau beli mobil itu sekitar 200 juta. Nah, saya masukin di sini 200 juta. Terus saya masukin berapa besar dana yang mau didebet dari rekening saya setiap bulan, atau setiap minggu, atau setiap hari, sesuai dengan fleksibilitas yang kita mau. Misalnya saya mau dipotong itu 1 juta sebulan. Saya mau belajar nabung untuk mendisiplinkan diri saya misalnya. Jadi,
Dream Saver ini akan memotong saldo balance saya, aktif balance saya itu setiap bulan sebesar 1 juta dan akan diberikan bunga 4%. Dan kalau teman-teman mau break di tengah jalan, mau putus di tengah jalan, ada penaltinya nggak Mbak Eka? Gratis, tidak ada penaltinya dan nggak ada biaya administrasi. Kemudian untuk deposito kita bisa kasih bunga sampai dengan 5,5% per tahun dengan minimum penempatan 10 juta rupiah. Jadi kita di Genius ini seperti tadi logonya, Life Financial Tool, kita bukan cuma mau nabung, meminta teman-teman buat nabung aja, seperti biasa, enggak. Kita mau lebih dari itu, teman-teman bisa transaksi di luar negeri, bisa belajar investasi, bisa punya mimpi untuk yang bisa diletakkan di Dream Saver ini sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jadi kita benar-benar sesimpel itu. Oh ya, sama satu lagi nih yang paling happy. Nah, ini dia. Kalau saldonya teman-teman nanti di Genius itu 10 juta kurang 1 rupiah, teman-teman gratis transaksi dari aplikasi 15 kali setiap bulan. Jadi terserah mau kirim uang, mau isi GoPay, mau ngapain aja itu boleh, gratis 15 kali setiap bulan, plus 5 kali gratis tarik tunai dari ATM mana aja. Jadi mau dari ATM bersama atau ATM Prima boleh, terserah. Kalau saldonya di atas 10 juta rupiah, itu gratis transaksi 25 kali dari aplikasi Genius yang ada di handphone, dan 25 kali tarik tunai dari ATM mana saja di seluruh Indonesia. Dan satu lagi, Genius kita ini logonya Visa internasional yang teman-teman bisa pakai di mana aja. Kalau nanti mungkin teman-teman ada kebutuhan bisnis ke Malaysia atau ke Singapura, bisa dipakai di sana dan disesuaikan dengan kurs pada saat itu. Gitu. Kemudian saya balik lagi ingetin, untuk pembukaan account kita tidak ada minimum saldo dan tidak ada biaya administrasi. Jadi saya encourage teman-teman yang memang mau buka hari ini monggo, tapi saya nggak ini ya, nggak yang jualan banget gitu. Yang penting teman-teman merasakan manfaatnya. Kalau teman-teman merasa oh Genius ini memang sesuai yang saya inginkan, monggo silakan. Nah, oke, nah ini yang tadi. Oke, kemudian nah ini untuk fitur kirim uang. Kalau misalnya di Genius itu nggak ada yang namanya transfer. Jadi jangan heran ya, kok saya cari yang fitur-fitur transfer tidak ada, tapi namanya itu Send It gitu. Nah di Send It ini metode pengiriman uang sama aja kayak biasa. Nanti tinggal masukin cashtag atau nomor rekeningnya gitu. Nah ini e-wallet center. Sekarang kalau kita mau top up GoPay, Dana, ataupun OVO itu masih gratis kalau pakai Genius. Jadi nggak ada, kan biasa ada biaya administrasi sekitar Rp1.000 atau sekitar 1.500 ya kalau bank lain. Kalau di Genius itu tidak ada. Begitu. Nah, ini PayMe ini contohnya begini nih teman-teman. Misalnya teman-teman ada mau minta bayaran ke temannya, mau misalnya ada makan bareng, terus nanti mau nagih gitu. Nah, itu bisa ditagihkan dari PayMe ini. Atau misalnya teman-teman ada yang misalnya baru saja melakukan pembayaran ke orang, atau kirim barang deh, misalnya kirim barang dari orang, tapi orangnya itu belum transfer ke teman-teman. Nah, itu bisa ditagihkan dari PayMe ini. Gitu. Jadi dari PayMe ini kita bisa minta bayaran ke orang atau menagih uang ke orang melalui PayMe ini. Dan kita bisa masukin itu cashtag ataupun bisa langsung masukin nomor rekening. Jadi dua-duanya oke. Oke, nah kemudian ini fitur split bill. Fitur split bill ini adalah fitur yang kalau misalnya nih kita lagi, misalnya sama aja sih, misalnya kita lagi makan bareng, terus teman-teman langsung mau pisahin bill-nya sesuai dengan jumlah makan masing-masing, itu bisa di split bill ini. Jadi dia bisa menagihkan ke banyak orang pada saat yang sama secara bersamaan. Gitu. Nah, ini in and out, teman-teman bisa melihat histori uang masuk dan uang keluarnya setiap bulan di sini dan bisa di-download juga ya. Misalnya nanti mau ada yang mungkin mengajukan KPR rumah ke ke bank, itu bisa download transaksi keuangannya, histori keuangannya dari sini.
dari bagian in and out. Oke. Kemudian sebentar ya. Nah, kemudian ini sama aja, ini electronic statement. Nah, teman-teman yang mungkin seperti yang saya bilang tadi, kalau mau ada yang ngajuin KPR atau mungkin yang mau ada ngajuin, biasa kan kalau kita mau ngajuin pinjaman ke bank, kita suka ditagihin electronic statement-nya dong 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, itu semua bisa di-download dari sini gratis, nggak perlu bayar apa-apa, ya. Jadi, kalaupun misalnya jarang ngeprint, kan kalau di bank lain itu kalau kita jarang ngeprint kan jatuhnya transaksinya GTU ya, nggak kelihatan. Terus kita harus ke bank untuk request. Kalau di Genius nggak perlu, teman-teman cukup masuk ke bagian electronic statement, nanti download di situ transaksi yang mau di-download itu dari bulan berapa sampai bulan berapa, begitu. Kemudian ini Genius Keyboard, ini saya skip aja. Ini foreign currency. Nah, ini menurut saya yang enak banget karena kita bisa jual beli mata uang asing langsung dari Genius kita, gitu. Jadi kita bisa langsung beli dolar atau kita sekarang punya 9 mata uang asing di Genius, teman-teman bisa langsung beli dan jual, nggak perlu ke money changer untuk tukerin uang, semuanya bisa melalui aplikasi Genius ini. Dan kemudian teman-teman pun bisa kalau misalnya nanti mau keluar negeri, misalnya mau ke Singapura nih, ya kan, beli dulu mata uang Singapura dolarnya dari Indonesia, terus nanti begitu sudah di Singapura, kartu debitnya di-switch. Jadi, mata uang yang dipakai sebagai mata uang utama itu bukan lagi rupiah, tapi sebagai Singapura dolar. Tapi mata uang utama yang ada di M-Card-nya itu adalah yang Singapura dolar gitu. Jadi bisa di-switch, kemudian teman-teman kalau misalnya mau naik MRT atau mau transaksi di luar negeri, langsung dengan M-Card-nya itu pun bisa. Gitu. Jadi segampang itu. Terus nanti gimana Mbak Eka, saya mau balikin lagi ke mata uang rupiah? Boleh, semuanya tinggal dilakukan di aplikasi Genius-nya saja. Gitu. Jadi semudah itu banget. Nah, ini satu fitur yang baru. Saya jelasin sedikit saja ya, tapi ini bagus sekali. Ini Monitory. Jadi Monitory itu apa? Monitory itu satu fitur yang teman-teman bisa melihat jumlah pemasukan dan pengeluarannya teman-teman dalam sebulan itu kemana saja. Jadi kita bisa tracing, kita bisa lihat selama sebulan itu kita sudah berapa banyak sih melakukan pengeluaran, kemudian berapa banyak sih uang masuknya kita. Semua pengeluaran kita bisa dikategorikan sesuai yang kita mau. Kemudian semua aktivitas keuangan kita yang terjadi dalam aplikasi Genius ini semua akan tercatat dan terekam. Jadi kita tahu, misalnya kalau saya suka banget top up GoPay, OVO, dan Dana saya, itu suka banget setiap bulan saya top up. Nah, di situ kelihatan tuh, jadinya setiap bulan uangnya saya itu ternyata habisnya ke situ-situ aja. Jadi saya bisa tahu, oh ternyata saya belum sehat mengatur keuangan saya. Di Monitory ini sebuah fitur yang membantu kita untuk menjelaskan, oh ternyata saya uangnya selama ini habisnya ke sini aja, gitu. Jadi teman-teman nanti bisa melihat kesehatan keuangannya melalui fitur Monitory ini. Oke, itu aja saya rasa yang saya jelasin. Oh ya, sorry, tadi saya sepertinya ada menjelaskan sedikit keliru ya. Jadi yang tadi 10 juta Rp1 itu saya jelaskan untuk yang payroll. Nah, ini kan nggak payroll ya, Pak Doni ya. Jadi ini kita bukan bukan untuk payroll. Nah, jadi benefitnya beda sedikit sih, tapi sebenarnya sama saja. Cuman bedanya dari jumlah saldonya. Jadi kalau untuk yang biasa, kalau teman-teman nanti buka, nanti benefitnya dapat yang ini, gitu. Jadi kalau saldonya di bawah Rp1 juta, kita belum kasih gratisan. Tapi kalau dari 1 juta sampai dengan 10 juta kurang Rp1, itu baru dapat fasilitasnya. 15 kali gratis dari aplikasi, 5 kali tarik tunai dari mana aja, ATM mana aja. Di atas 10 juta rupiah, nah baru dapat 2525. Jadi totalnya 50 kali gratis transaksi dalam sebulan. Gitu, jadi baik banget ya jenisnya ya. Gitu. Oke, itu aja sih Pak kalau dari saya. Yang pasti kartu Genius ini bisa dipakai di seluruh internasional. Kita visa internasional, jadi teman-teman mau pakai di mana aja boleh. Terus kalau misalnya ada pertanyaan nih, kayaknya Mbak Eka saya jarang banget deh ngelihat ATM-nya BTPN.
kita ATM BTPN itu ATM semua bank kok, jadi nggak usah ragu dan nggak usah bingung. Kan kita bisa digunakan di ATM Prima ataupun ATM bersama gitu. Udah itu aja sih dari saya. Kalau ada pertanyaan monggo, atau mungkin ada yang ingin didiskusikan. Kalau ada yang tertarik, semisal nih teman-teman di sini pada mau bikin karena nggak harus pakai minimal saldo, terus nggak harus pakai apapun dan fasilitasnya banyak banget buat kita, bisa dipandu atau bagaimana, Bu Aika? Boleh. Nah, saya nanti bisa minta tim saya nih Pak untuk untuk bantu teman-teman yang mau buka gitu. Nanti saya bisa kasih linknya juga. Ini mau bagaimana nih sebaiknya? Saya sih happy banget Pak kalau misalnya ada. Langsung kalau semisal ada tutor untuk pembukaan mulai dari aplikasi di Android dan sebagainya, boleh langsung diaplikasikan Bu, karena momennya pas nih. Tadi kalau tunda lagi pasti nggak jadi lagi gitu kan, karena kesibukan masing-masing gitu. Mumpung masih kita berkumpul di sini, saya rasa sih nggak ada ruginya kalau teman-teman mau langsung buka untuk akun itu, artinya mau dipakai selama sekarang sudah punya, nanti tinggal pakai, bukan lagi pas mau butuh masih bingung bikin gitu kan. Oke, iya. Nah, ini saya barusan kirimkan di chat, itu linknya, ya. Linknya itu ada di situ. Teman-teman yang mau buka itu boleh langsung klik link tersebut. Ya, sebentar saya lagi carikan presentasi slide untuk guidance-nya seperti apa. Oke. Nah, jadi... Monggo teman-teman yang itu kan di chat sudah ada muncul tuh to everyone, ada muncul untuk link HTTPS Genius One Link. Monggo diklik kalau untuk mau yang sekarang mau register sekalian. Jadi kita pandu di sini. Jadi nanti setelah selesai acaranya Anda sudah langsung punya Genius dengan nunggu kartunya. Besok mau praktek transit luar negeri, saya pandu. Anda bisa join langsung di klinik UMKM Premium. Jadi toolnya sudah lengkap nih. Kalau kita mau perang, alatnya sudah lengkap. Tinggal betul. Mantap Pak. Waduh, ini Pak Doni benar-benar orang sales banget ya, langsung to the point gitu. Tapi bagus loh Pak, bagus sekali. Thank you ya Pak ya. Ya, monggo. Nah, itu caranya kayak gimana? Saya share dulu. Oke. Mudah-mudahan suara saya nggak kecil ya. Tadi ada yang bilang suara saya kecil ya. Aduh, maaf ya. Ya tadi sempat hilang. Oh, oke. Saya close dulu yang ini. Nah, teman-teman nanti bisa langsung buka saja yang tadi itu. Oke. Kelihatan ya Pak ya? Yang ini ya, langkah registrasi ya. Oke. Nah, tadi kan saya ada masukin link ya, teman-teman, di chatting. Saya ada kirimkan link saya. Caranya bagaimana? Teman-teman klik saja link itu nanti akan langsung membawa teman-teman ke aplikasinya Genius, websitenya Genius. Nah, begitu teman-teman klik yang download sekarang, kan ada download sekarang kan, di situ kan? Ada kan? Begitu linknya diklik, itu kan ada yang langsung keterangannya di halaman di page-nya itu klik sekarang. Gitu. Nah, sebentar diklik sekarang itu teman-teman bisa langsung klik aja yang sekarang, klik link yang sekarangnya itu sebentar ya. Saya langsung buka deh. Nah, ini dia. Kelihatan kan? Sebentar ya, lagi loading. Oke, nah ini kan tampilannya seperti ini nih. Hilang lagi. Nah, seperti ini ya kan? Begitu teman-teman klik link yang saya kasih, itu akan muncul seperti ini page-nya. Halamannya seperti ini. Teman-teman boleh klik langsung yang download sekarang. Oke, download sekarang. Nanti ini kan saya karena dari komputer ya. Kalau teman-teman dari handphone itu langsung nanti aplikasi Genius-nya terdownload. Kemudian begitu aplikasinya dibuka, sudah pada download. Kalau ada yang sudah pada download, thank you.
Nah, nanti begitu sudah selesai, aplikasi Genius-nya dibuka lagi, nanti akan minta seperti ini. Akan minta untuk masukin data pribadi. Jadi teman-teman monggo masukin email dan nomor handphone di situ. Oke. Masukin email dan nomor handphone. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman silahkan ambil KTP-nya, kemudian foto KTP-nya itu. Jadi nanti kan itu ada tuh, ini dia sudah kotakin nih. Jadi ambil foto KTP-nya di kotak ini, ya, monggo dijepret KTP-nya, difoto, diikutin langkahnya. Itu langkah yang kedua. Kemudian kalau teman-teman mau masukin NPWP, monggo. Kalau mau di-skip juga nggak apa-apa. Jadi kita di Genius ini kita tidak mengharuskan NPWP. NPWP itu opsional. Gitu. Kalau di bank-bank lain wajib pakai NPWP, di Genius enggak. Kita benar-benar fleksibel deh pokoknya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, dia minta cash tag tuh. Yang tadi saya jelasin ke teman-teman. Cash tag itu apa? Cash tag itu seperti singkatan dari nomor rekening kita. Tapi saya dapat nomor rekening nggak Mbak Eka? Dapat, tentu dapat. Tetap dapat, jangan khawatir. Tapi cash tag ini memudahkan. Gitu. Kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman ya, sambil saya ngomong seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin stepnya ada yang terlalu kecepatan, monggo silakan. Nah, kemudian nanti dia minta cash tag nih. Seperti ini. Teman-teman masukin cash tag-nya, boleh namanya langsung, nama pribadi seperti saya, nama lengkap saya, Eka Susianti, gitu. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan kartu debit Genius-nya seperti ini. Jadi nanti langsung ada nomor kartunya di sini, kemudian periode kartunya sama namanya teman-teman. Misalnya namanya itu saya Eka Susianti. Nah, itu langsung ada di sini gitu nama di kartu. Itu langkah yang ketiga untuk akun personalnya kita. Kemudian langkah yang keempat, teman-teman tentukan password. Ya, tentukan password sama PIN-nya. Ini digunakan kalau teman-teman mau transaksi di ATM ataupun teman-teman nanti mau transfer itu password sangat dibutuhkan. Jadi, tentukan password sama buat langsung PIN-nya saat ini juga. Terdiri dari 6 digit. Gitu. Oke. Kemudian, nah, account-nya langsung aktif tuh. Sudah keluar deh nomor rekeningnya. Nah, untuk supaya teman-teman benar-benar kartunya itu aktif dan nanti nomornya aktif dan kartunya bisa dikirimkan ke rumah, nanti ada namanya aktivasi dengan video call. Gitu. Ini aktivasi video call apa Mbak Eka? Bukan saya yang nelpon. Jadi nanti kita ada tim Genius. Nanti ini teman-teman kan nanti akan dapat tampilan seperti ini nih. Misalnya nomor rekeningnya sekian. Cash tag-nya yang tadi namanya kita, status account itu belum aktif. Kenapa belum aktif? Karena belum verifikasi secara video call sama timnya kita. Tapi nomor rekeningnya saya sudah ada Mbak Eka. Betul, nomornya sudah ada. Tapi nomor rekening itu belum bisa teman-teman pakai untuk transaksi keuangan. Untuk ngirim-ngirim uang itu belum bisa. Teman-teman pun belum bisa meng-create e-card-nya. Jadi harus diaktifasi dulu. Cara saya aktifasi bagaimana Mbak Eka? Caranya itu pencet saja, klik saja aktivasi sekarang, ya yang ada di sini nih, ini yang ada di kursornya saya ini. Aktivasi sekarang, nanti teman-teman akan langsung terhubung dengan agent kita untuk melakukan video call. Di video call ini apa yang perlu saya siapkan Mbak Eka? Yang perlu teman-teman sediakan itu cuman KTP yang tadi, IKTP-nya tadi, sama salah satu dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya apa aja? Dokumen pendukungnya bisa jadi NPWP, bisa juga SIM, atau bisa juga kartu asuransinya teman-teman. Tapi kalau kartu BPJS itu bukan yang di-print pakai kertas ya. Jadi dia yang harus memang cetakan dari BPJS-nya. Atau bisa juga paspor gitu. Jadi salah satu dari dokumen itu sebagai dokumen pendukung. Begitu. Kemudian aktivasi dengan video call, udah itu cepet banget, nanti kurang dari 1 menit, dan agent kita nanti hanya akan bertanya tentang nama lengkapnya teman-teman siapa,
tanggal lahir sama nama gadis ibu kandung. Sudah, 3 pertanyaan itu aja. Begitu selesai, bagaimana lagi Mbak Eka? Begitu selesai akan langsung aktif. Dan kemudian, sebelumnya, ini bagian yang penting ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa masukin kode referral yang tadi ada di bawah itu. Kode referralnya jangan lupa dimasukin yang EP08 ya. Itu dimasukin, nanti dia sebelum tahapan berikutnya ada minta kode. Jadi kodenya jangan lupa dimasukin yang EP08. Kemudian nanti sudah aktif, kartu teman-teman akan dikirimkan ke alamat korespondensi yang tadi sudah dimasukkan itu dalam jangka waktu kurang dari 14 hari. Gitu. Tapi saya udah bisa melakukan transaksi nggak Mbak Eka dari aplikasi Genius saya meskipun kartu saya belum diterima? Bisa banget. Saya udah bisa belum create e-card dalam aplikasi saya itu meskipun main card saya belum ada. Boleh banget. Jadi sudah bisa. Pokoknya begitu sudah selesai aktivasi video call-nya, begitu kode referralnya tadi sudah dimasukin, itu sudah bisa dilakukan. Semua transaksi keuangan apapun melalui aplikasi sudah bisa dilakukan gitu. Jadi benar-benar segampang itu. Semua prosesnya sudah selesai dan kartu Genius-nya sudah bisa dikirimkan, sudah bisa aktif, sudah bisa digunakan untuk transaksi. Seperti itu. Itu aja nih, Pak. Kalau dari saya gitu. Mudah-mudahan atau ini untuk tambahan aja nih Pak. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau dipandu satu persatu boleh banget. Jadi nanti saya bisa infokan nama tim saya yang saya memang khusus dedicated untuk teman-teman UMKM. Jadi di timnya saya juga sudah menyiapkan 1 orang khusus untuk teman-teman UMKM gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin atau mau minta dijelaskan produk lagi, monggo. Happy banget, kita welcome banget. Kita ada 1 tim yang memang saya sudah tugaskan untuk teman-teman UMKM. Gitu. Boleh nanti di-share ke saya mungkin Mbak. Nanti saya share ke teman-teman. Ya. Iya. Sip. Ini ada 1 pertanyaan Mbak dari Mas Jamil. Kalau sudah pernah punya akun Genius untuk buka lagi bisakah? Thank you Mas Jamil. Nah, Mas Jamil, kalau Mas Jamil sudah punya, terus Mas Jamil mau buka lagi, sekarang saya tanya balik. Itu rekeningnya masih aktif enggak? Gitu. Kalau masih aktif, nggak bisa buka lagi. Jadi kebanyakan itu, Pak, kita itu lupa password, ya kan? Atau rekeningnya sudah tidak aktif, sudah dormant. Kalau sudah dormant, itu gampang. Bapak cukup, Mas Jamil cukup transfer aja uang ke nomor rekening Genius-nya itu, nanti secara otomatis akun Genius-nya langsung berubah jadi aktif. Tapi kalau lupa password, saya sarankan Mas Jamil telepon ke Genius Help Center, itu 1.500-365, ya, itu telepon ke situ, minta untuk di-reset password-nya, gitu. Kalau ternyata account Genius-nya sudah tutup, itu baru bisa buka lagi. Tapi kalau masih aktif, nggak bisa buka lagi, Pak, gitu. Jadi harus ini ya, sebaiknya di-reset password aja sih, kalau menurut saya. Begitu. Oke. Nomor saya nggak aktif dan lupa password, jadi nggak bisa terima one time password OTP. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Mas Jamil, kalau misalnya nomor rekeningnya sudah nggak aktif, ya kan? Terus lupa password. Jadi, Mas Jamil hubungin Genius Help Center-nya aja ya. Kan, kita nggak bisa bikin rekening yang baru. Oh, nomor HP-nya angus. Oh, itu berarti Mas Jamil benar tetap harus ke Genius Card Center-nya, ganti saja nomor teleponnya. Jadi nomor telepon terdaftarnya itu minta diganti di Genius Help Center-nya. Gitu. Jadi nanti supaya OTP dan pemberitahuan melalui handphone itu semuanya ke nomor yang baru. Gitu. Nomor help center-nya berapa, Mbak? Nomor help center-nya Genius itu 1.500-365. Itu langsung Genius Help Center ya, bukan BTPN ya. Jadi kita beda. Kalau Genius itu khusus. Jadi kalau teman-teman kayak yang lain mungkin ada kendala di bank yang lain, itu kan langsung Help Center seluruh bank. Kalau ini enggak, kita khusus untuk Genius-nya saja. Gitu. Untuk reset email apa bisa enggak? Bisa juga untuk reset email. Gitu. Nah, ya itu udah diketikin sama Pak Doni. Thank you, Pak.
Jadi kalau mau ada perubahan-perubahan boleh di situ. Tapi saran saya kepada kepada Pak Cakbud, kalau untuk riset via email, mungkin nggak perlu ke Genius Help Center, Pak. Kalau aplikasi Bapak masih aktif, itu bisa dilakukan dari aplikasi saja. Jadi Bapak masuk ke account personal, kemudian tinggal diganti aja, Pak, dari situ. Gitu. Kalau kasusnya Mas Jamil tadi kan, karena memang nomor teleponnya sudah tidak aktif ya. Jadi itu memang harus ke Help Center. Tapi kalau cuma mau ganti email aja, itu bisa langsung dari aplikasi saja, Pak. Gitu. Oke, sudah sangat jelas, sangat clear penjelasannya. Terima kasih Mbak Eka untuk penjelasannya. Oke, baik. Ya, teman-teman bisa segera yang belum punya segera bikin ya, segera bikin. Kenapa? Karena yaitu kebetulan kan kalau di klinik UMKM saya kebetulan di departemennya adalah ngajar tentang penjualan ekspor mudah ke luar negeri ya, karena saya praktisi untuk ekspor mudah itu. Jadi teman-teman yang memang ada rencana untuk kita hijrah target market ke luar negeri, ini adalah salah satu tool yang dipakai kalau Anda belum punya kartu kredit ya, kalau Anda belum punya alat verifikasi yang lain ya, untuk PayPal nanti kita pakai ini nih, kita pakai Genius nih. Kenapa? Karena saya, Mas Agung, dan yang lain juga pakai ini yang lebih memudahkan. Ada beberapa bank yang bisa dipakai, dulu Permata juga bisa, terus BNI, pakai VCN juga bisa, cuman nggak sesimpel di Genius ini. Jadi karena saya termudahkan oleh Genius, makanya saya akses langsung nih ke bank BTPN-nya langsung. Kebetulan kok gayung bersambut gitu ya, jadi teman-teman BTPN juga welcome untuk menerangkan juga join di sini. Untuk teknis lebih lanjutnya, tentang bagaimana lebih lanjutnya, kita akan bahas di Klinik UMKM ya. Jadi yang di grup free ini aja, kita sudah dapat nih insight baru, dapat informasi baru dan sebagainya. Apalagi kalau nanti join di premium grupnya gitu kan. Premium grupnya kita bahas detail. Semuanya akan kita kupas, termasuk Anda akan kita ajarkan praktek langsungnya seperti apa, atau sampai dengan produk Anda ketika sudah siap, tim kita sudah akan membackup mulai dari promosi dengan media manapun, sampai dengan kita siapkan 3 website untuk Anda yang di user yang di member premium ya. Kita ada 3 website ya, penjualan lokal by toko di WA, langsung direct ke WA Anda. Terus kita siapkan untuk Indo eBay. Indo eBay itu kayak konsep kedepannya, blueprint-nya adalah kita bikin eBay tapi yang Indo punya gitu kan, Indo eBay plus jual harga grosir. Itu 3-tiganya bisa dipakai buat Anda member yang premium gitu ya. Yang premium bisa. Nanti kalau Anda semisal berminat untuk join yang ke premium, boleh langsung kontak saya, chat di sana ya, nomor kontak CS-nya untuk klinik UKM premium. Jadi apa aja yang bisa didapetin ketika nanti teman-teman ya, yang jelas saya sih sebenarnya pengennya cuma satu, teman-teman UMKM ini ayo kita bareng-bareng, kebetulan kalau ada ilmu yang bisa kita share, ayo kita share bareng. Di sini saya sebagai pendampingnya, saya ajarkan tapi dipraktekkan sehingga bisa benar-benar naik kelas gitu kan. Kalau selama ini teman-teman belum praktek dan masih berkutat di titik yang sama aja, kapan kita bisa terbang tinggi gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan klasifikasikan kebutuhannya apa aja sih sebenarnya, sehingga saya pengen tahu. Kadang teman-teman UKM tuh ketika di grup, itu grupnya banyak, saya punya grup UMKM tuh banyak banget gitu kan, di sana saya banyak ada, tapi banyak kan diem gitu kan. Dikasih materi diem, sudah dapat materi diem, nggak ada request apa, sudah dikasih materi nggak dipraktekin juga gitu. Lah itu kelemahannya. Jadi saya pengennya ketika nanti teman-teman founder yang di klinik UMKM ini sudah sharing ilmunya, monggo dipraktekkan. Nah, termasuk hari ini saya ngundang teman-teman yang di grup free ini, salah satu tool yang kita pakai kalau kita mau jualan ke luar negeri ya, create dari yang termudah, Genius sudah sangat membantu banget ya. Kenapa? Karena satu, bikin akun Genius itu nggak ribet, cukup dari rumah bisa, tinggal download di Android Play Store. Kedua, nggak ada saldo minimum. Jadi selama itu belum Anda punya, Anda bisa pakai itu. Terus ketiga, memudahkan banget transaksi kita. Mau dipakai untuk jualan lokal maupun internasional, itu semuanya bisa. Jadi ya so far memang di atasnya pintar lah, Genius ya gitu, Bu ya Kak ya. Jadi itu yang bisa saya berikan.
Iya. Ada pertanyaan lagi? Coba saya bacakan pertanyaan. Mungkin Bu Eka jawab sekalian, ya. Boleh. Monggo, Pak. Bu Eka, itu misal kita beli Sing-dolar, nanti pas di Singapura bisa ambil lewat ATM Singapura ya dolarnya. Gitu. Nah, thank you Pak Rizal. Jawabannya boleh banget. Monggo silakan. Jadi kalau kayaknya Pak Rizal mau jalan-jalan nih ya, habis corona ini berakhir, beliau mau jalan-jalan sekaligus bisnis ya. Boleh Pak. Jadi nanti Bapak bikin Genius-nya. Oh iya, saya tadi ada chat nomor telepon saya ya di situ ya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau Bapak dan Ibu, mau ada yang japri saya personal, mau tanya-tanya Genius juga boleh, monggo sekali. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Pak Rizal, itu boleh Pak. Jadi misalnya Bapak sudah buka account Genius-nya, kemudian Bapak beli Sing dolarnya dari aplikasi Genius, nanti kan begitu di Singapura Bapak ubah jadi mata uang utama yang ada di M-Card-nya itu bukan rupiah lagi tapi pakai Sing dolar. Terus kalau saya mau narik uang dari sana gimana Mbak Eka? Boleh nggak? Boleh, monggo aja. Biaya yang dikenakan apa? Pertama biaya tarik tunai sama biaya perbedaan kurs. Itu normal lah ya. Gitu. Jadi bisa ya gitu. Saya sudah ada Genius, cuma belum aktif pakainya. Wah, aktif dong Pak pakainya. Oh iya, saya ini ya, saya kemarin ada janji juga dengan Pak Doni dan Pak Iko. Jadi untuk teman-teman UMKM kita nanti ada paket khusus lah gitu. Kalau misalnya teman-teman buka rekening, terus nanti ada top up, kita lagi mengusahakan voucher buat teman-teman. Nanti saya Ya, itu update vouchernya nanti untuk teman-teman yang sudah join grup premiumnya Klinik UMKM. Nah, jadi nanti Anda buka rekening gratis, plus dapat cashback kalau nggak salah kemarin, Bu ya. Iya, cashback atau voucher ya Pak ya. Oh, Cashback itu atau khusus voucher. itu khusus untuk yang premium saja ya. Ternyata ya. Baik Yes. Pak, baik. Siap. Ya. Betul. Oke. Jadi enaknya lagi nanti teman-teman, kebetulan yang teman-teman premium, yang teman free ini malah saya dulukan di hari pertama. Besok sama yang premium itu malah kesempatan ngobrol sama tim Genius itu besok. Di premium besok ada materi webinar lagi di premium. Itu saya semoga Bu Eka bisa datang lagi untuk nerangin yang di premium, plus satu dari Desera ya, Desera yang saya bilang tadi bahwa platform digital untuk accounting ya. Jadi teman-teman UKM yang sudah membutuhkan itu nanti juga kita kasihkan free. Gimana bisa mencoba aplikasi yang berbasis financial reporting tapi free. Nah, yang dikerjakan ini biasanya kliennya adalah corporate besar karena kondisi saat sekarang ini dia mau menyasar teman-teman UKM gitu. Jadi teman-teman UKM juga mau dipintarkan juga di sini. Jadi yang selama ini transaksinya masih dengan manual, nggak tercatat, tidak tahu sampai berapa 100 juta atau berapa puluh juta transaksi tiap bulannya, dengan bantuan ini akan memudahkan Anda, dan itu free. Besok yang di sini yang mau join di premium boleh monggo besok ikut lagi webinar. Kita akan undang dari itu ya. Jadi aplikasinya bukan kaleng-kaleng yang jelas ya, karena sudah banyak perusahaan besar yang memakainya, dan untuk teman-teman UKM dikasih free trial, mau 1 bulan, mau 2 bulan, monggo. Kalau memang Anda sudah membutuhkan, dicoba 1 bulan, membutuhkan, monggo dipakai selamanya. Tapi kalau memang nggak membutuhkan, ya namanya trial free kan. Kalau teman-teman UMKM tuh harus dikasih free dulu di awal, karena dikasih free aja kadang nggak praktek gitu, kan apalagi suruh bayar di awal, wah pasti nggak mau mereka gitu kan. Begitu ya. Jadi nanti yang kontak untuk tanya-tanya tentang klinik UMKM premiumnya boleh kontak di nomor CS-nya, sudah saya kasih di chat-nya, 08185239960 ya. Di sana juga kita ada grup ya, ada satu grupnya namanya grup di channel. Channel itu semua materi ya, semua materi dari saya, materi dari Mas Agung, materi dari teman-teman yang lain, yang khusus materi kita jadikan satu compile di satu channel di Telegram. Nanti bisa diakses, akan dipandu dari nol, mulai jualan di eBay, mau Amazon, Bonanza, Etsy, terus bikin PayPal-nya di sana, termasuk dan lain-lain dan sebagainya. Kalau saya sih di free-nya saya sering kasih e-book yang bisa buat bacaan ya. Jadi nanti kalau di free grupnya aja sudah
sudah banyak giveaway yang bisa didapat. Kalau di premiumnya ya luar biasa sih harapannya. Gitu. Join premium juga nggak mahal, hanya 100.000. 100.000 kelasnya. Semuanya di sini ada kelasnya UKM, nggak ada yang nggak kelasnya UKM. Kalau kelasnya non UKM nggak akan dijalankan, nggak akan termakan program dari kita. Gitu. Itu dari saya. Mas Agung, mau nambahin? Sudah cukup jelas ya nampaknya penjelasan dari Bu Eka tadi. Ya kalau saya sih sekedar nambahin. Jadi aplikasi Genius ini cukup banyak membantu kita ya yang selama ini untuk transaksi di luar negeri terutama. Ya. Jadi tidak ada salahnya mulai sekarang dibuat gitu. Nanti waktu-waktu butuh itu nggak ribet. Betul sekali, Pak. Betul. Nah, dari saya mungkin itu. Silakan nanti untuk selanjutnya untuk materi mungkin kalau di sini nggak cukup waktunya, kita sudah ada backup di member premium, itu kita sudah share materinya di sana. Nah, mungkin nanti bisa gabung untuk premium. Banyak sekali manfaatnya. Nggak cuma materi saja, nanti kita juga ada pendampingan juga dari Mas Doni, dari saya juga teman-teman yang lain. Bisa dimanfaatkan maksimal ya. Masalahnya apa, kita solusinya bareng-bareng. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agung. Sampai ketemu di member premium ya. Bu Eka, terima kasih waktunya untuk siang hari ini. Ada mau sampaikan pesan-pesan, Bu? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Semoga cepat banyak yang join aja lah. Terus untuk teman-teman. Sama saya paling satu pesan ya, jangan lupa join premium ya, karena ini saya bantu nih, karena siap. Kita nanti Genius akan kasih vouchernya khusus untuk yang premium. Oke, siap. Jangan lupa registrasi premium. Jangan semangat, Pak. Teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup? Boten. Cukup apa yang ya? Kalau cukup, karena waktunya juga sudah pas menunjukkan jam 12, kita waktunya sholat zuhur gitu kan. Terima kasih waktunya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di grup ini mungkin ya Agustus lah yang jelas ya. Agustus kita akan bahas lagi yang datang pematerinya yang jelas berbeda. Kalau bulan Juli kemarin saya sama Mas Agung yang tugas untuk itu, masih ada banyak materi-materi yang disampaikan ya. Ada masalah Instagram, masalah FB, masalah copywriting, masalah website dan sebagainya. Founder-founder di Klinik UMKM nanti bisa menyampaikan gantian. Untuk jelas bulan Juli ini diawali dengan saya dan Mas Agung, diakhiri dengan saya Mas Agung juga. Pendampingan di premium tetap sampai dengan Agustus saya akan mendampingi untuk praktek ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik sistem sampai pendampingan sampai dengan Agustus di Klinik UMKM Premium. Kalau yang di sini bulan depan nanti yang akan membawakan mungkin beda materi ya. Jadi tetap keep stay tune di channel kita di Telegram ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih waktunya hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk ini saya rekam. Nanti rekamannya kalau teman-teman di sini nggak bisa datang di Zoom kita kali ini nanti diakses di channel kita di YouTube ya. Nanti saya share di grup free UMKM Klinik. Terima kasih. Selamat siang, matur suwun. Sampai ketemu lagi. Salam sukses dari klinikumkm.com.